Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada kesempatan kali ini, kita mau mencoba untuk memandang sesuatu yang sedang trending saat ini itu dari segi sains. Sainsnya yaitu fisika. Kita dari tahu apa sih yang ada di trending itu yang bisa kita lihat dari sisi sainsnya. Yang kita amati beberapa minggu ini, itu kan yang sedang trending adalah si Lesti. Lesti sedang trending mulai dari 1 minggu yang lalu. Kita lihat apa saja yang bisa dibahas dari video Lesti yang sedang trending satu, yang ditonton lebih dari 20 juta penonton. Oke, kita tonton videonya. Sebentar, saya bukakan dulu. Ya, kita lihat bersama-sama. Nanti ada sesuatu yang berbau sains, langsung kita bahas. Oke, ini dia videonya. Ya. Ini kayaknya jalan nih. Kalau jalan berarti, kalau jalan seperti ini, otomatis yang ada itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini dia GLBB. Terus Mas ada di kamar mandi. Mas ada? Yes. Oh, dia di sini kok. Terus selain itu, nah ini yang kedua. Yang kedua ini ada gitar. Gitar itu berarti yang kita bahas di fisika itu adalah tentang sumber suara, yaitu dawai. Kita belajar tentang itu. Udah kan? Ini kita review supaya lebih ingat lagi tentang fisika. Bentar, saya besarkan dulu. Nah, biar gambar saya kelihatan. Selanjutnya, waduh, ini ada cincin yang jatuh. Jatuhnya adalah di lantai. Dia jatuh di lantai. Berarti dia prinsipnya adalah jatuh bebas. Kalau bisa ditinjau dari jatuh bebas, bisa juga ditinjau dari tumbukan. Kalau tumbukan berarti sistem yang terlihat sih, sistem yang ditinjau itu adalah dua benda kan, berarti lantai atau bidang yang menjadi tumbukannya sama cincinnya. Itu konsepnya dari tumbukan. Terus dia kayak muter-muter gitu ya, berarti dia ada gerak ini ya juga deh, gerak apa ya, gerak muter-muter melingkar ya, tapi nggak melingkar, nggak kayak gitu juga deh. Lanjut. Judulnya Kau Lepas Dengan Ikhlas. Ini bagus banget nih. Suaranya mantul nih. Saya like dulu, sama subscribe. Apa yang detail dari sini? Apa yang kita lihat? Dia tangannya gini. Orang yang sedih itu biasanya mengatakan kayak gitu. Itu berarti kan kalau tangannya gini, otomatis dia akan memberikan gesekan. Berarti ada energi, yaitu energi panasnya muncul nanti. Kayaknya dia nanti akan jadi hangat. Makanya kalau ada orang sedih itu mesti kayaknya gini terus untuk memberikan kehangatan. Jadi kalau misalnya sudah hangat, kayaknya udah nyaman nih kayaknya dengan kesedihan itu. Apa ya dari ini ya? Ini ada gunting. Dia lagi gunting. Berarti gunting itu dia menggunakan prinsip apa ya? Tuas ya.
Iya tuas. Iya tuas. Tuas jenis yang pertama. Karena kan dia gunting. Gunting itu kalau tuas jenis yang pertama itu tumpuannya ada di tengah. Itu tumpuannya ada di tengah. Itu tuas jenis pertama. Kalau menggunting ya berarti memotong otomatis kan dia menerapkan prinsip tekanan. Bidang miring juga bisa sih karena kan di bagian pinggirnya gunting itu kan ada apa namanya seperti pisau, jadi dia seperti mata pisau, berarti dia ada miringnya ya. Silet, cutter, gunting itu juga tuas sih sebenarnya. Kalau yang tadi juga ada staples itu TBK, berarti K kuas aja. Staples itu di tuas bidang jenis tuas yang ketiga. Itu kalau staples yang tadi. membuka apa namanya ini kotak, membuka kotaknya cincin, berarti ini juga aplikasi dari tuas engsel itu ya, berarti dia B-nya tumpuannya dia dibuka dengan bebannya, tuasanya berarti dia bidang 2, jenis tuas yang kedua. Lanjut. Nah ini dia ada dia ada tumbukan ini ya, antara dua cincin. Yang satunya saya ulangi lagi ya. Wah, kayak gitu ya. Jadi itu ini ada tumbukan antara dua cincin. Berarti prinsip tumbukan. Kalau tumbukan berarti rumusnya P sama dengan M kali V. Kalau dia satunya diam, satunya bergerak, berarti dia terakhir kecepatannya sih. Berarti dia ada tumbukan lenting sebagian. Karena sama-sama bergerak di akhirnya. Nanti P awal sama dengan P akhir. M1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Oke, lanjut. Nah, ini si Rizky Bilar. Dia lagi telepon ya? Oh ya, dia lagi telepon berarti dia aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Karena kan ada sinyalnya juga. Itu aplikasi gelombang elektromagnetik gamma X ultra N-Mira, berarti dia gelombang radio infrared gamma X ultra mikro infrared N-Mira radio mikro infrared. Terus kalau wifi itu berarti dia infrared gitu. Iya, infrared. Terus ada, oh ya, masih ada ini. Terus ada kertas-kertas yang jatuh, tapi nggak jelas dia jatuhnya karena apa. Terus kalau kertas yang jatuh, otomatis dia ada gaya gesek udara, terus kena angin. Berarti dia sebenarnya juga masuk ke ini prinsipnya apa namanya, gaya angkat, kayak apung atau Archimedes, tapi dia dari tinjauannya fluidanya adalah udara, tapi udaranya kan nggak bisa dianggap statis. Jadi yang kita amati hanya gaya gesek, karena kan dia kertas lebar luasannya, terus kemudian ada gaya gesek,
ada kena udara dari bawah, makanya dia jadinya oleng gitu jatuhnya. Kalau kertas itu kita remet-remet terus kita jatuhkan ya udah lurus, tapi kan karena dia luas permukaannya lebih besar daripada yang melingkar, otomatis dia kayak gesekannya jauh lebih besar. Gitu. Piring kan telur apa itu sama teri ya? Dia ngetik apa ya sainsnya dari sini, dia lupa nggak disadon, cepet rusak itu. Oh nggak ditutup sih. Nah ini ada remote, dia menggunakan remote, dia menggunakan infrared buat nyalain TV. Oh dia ada ini, dia tidurnya di kasur, berarti dia menggunakan bantal. Ada bantal berarti prinsipnya adalah impuls. Jadi kita tidur menggunakan bantal itu biar tidak sakit, karena untuk memperbesar waktunya, memperlambat waktunya kita nempelin ke bidangnya. Jadi kalau waktunya diperlambat, F-nya besar, gayanya besar, jadi dia waktunya lambat berarti gayanya kecil gitu. Jadi nggak sakit kalau tidur menggunakan bantal gitu. Sama kayak kita mau meninju, jadi kalau misal olahraga tinju harus menggunakan sarung tinju. Oh lebih gampang lagi gini, kalau misalnya kita nonjokin tangan ke dinding sama dinding secara langsung, sama nonjokin tangan yang dindingnya itu dikasih dengan bantal. Jadi kan kalau tidak ada bantal kan langsung tes gitu. Tapi kalau ada bantalnya kan langsung kena bantal dulu baru tes gitu. Berarti kan tesnya lebih lama. Berarti T-nya itu lebih besar. T-nya lebih besar, makanya dia gaya kecil. Lanjut. Oh lanjut lagi. Makanya olahraga tinju pakai sarung tinju supaya nggak cepat merusak organ tubuh si petinju tadi, sama-sama petinju. Tapi sekarang ada yang lebih olahraga yang lebih ekstrim, berarti tidak menggunakan sarung tinju, langsung jotos-jotosan. Lanjut. Merah. Dia bikin pesawat dari kertas. Berarti dia menggunakan prinsip kalau pesawatnya diterbangin, berarti dia menggunakan prinsipnya Bernoulli yang kayak angkat pesawat. Ini kayak apa ya? Kayak ngeblur gitu atau dibuat ngeblur gini ya? Tapi kalau ngeblur ini gara-gara si cahaya. Tapi kan ini gara-gara kamera sih, bukan gara-gara cahaya. Nah, ini berarti dia mengetok itu berarti dia memberikan gaya. Memberikan gaya, ada luasan pada patokannya ini di pintu, berarti dia memberikan tekanan sampai dia muncul bunyi. Nah, ini kemudian si Lesti bukain pintu, berarti ada apa? Kalau kita jalan-jalan ke mall-mall atau ke tempat-tempat yang toko-toko yang ramai kayak Indomaret lah, kayak Indomaret, Alfamart itu kan ada tarik dorong, sama kayak pintu. Berarti itu aplikasi dari gaya. Gaya itu kan tarikan atau dorongan. Jadi kalau kita ke Indomaret itu kita sudah mengaplikasikan gaya, menarik sama dengan mendorong. Jadi kalau kita jalan-jalan
ke Indomaret atau ke toko-toko, oh aku sudah, ini adalah prinsip dari aplikasi dari gaya. Receh banget. Naik tangga. Nah, naik tangga itu berarti prinsip dari bidang miring. Iya, bidang miring. Bidang miring itu berarti berkaitan dengan usaha. Usaha itu B sama dengan F kali S. Sebenarnya kalau kita naik tangga menggunakan bidang seperti ini sama yang langsung dari bawah ke atas, itu gayanya, usahanya sama tapi gayanya yang berbeda. Itu karena kan jaraknya berbeda. Lihat siapa? Carmen. Nah ini kita lihat ini deh. Ini kan ada kalungnya si Bilar. Kalungnya si Rizky Bilar itu berarti dia mengayun-ayun. Itu prinsip ayunan itu. Ayunan sederhana. Aduh. Nah, dia menggunakan garpu, menancapkan garpu pada suatu makanan. Berarti itu dia menggunakan prinsip tekanan. Kenapa kok garpu itu dia dibagi-bagi supaya tekanannya lebih besar. Jadi kalau misalnya garbunya itu dia rapat gitu ya, maksudnya nggak ada sela-selanya dan jarumnya tidak runcing dan besar-besar, itu dia akan susah untuk ditancapkan pada daging. Gitu. Makanya kita menggunakan garpu untuk memperbesar tekanan untuk menancapkannya kepada daging atau makanan itu lebih mudah. Itu kayak gesek juga nih. Aduh. Jadi bebas. Kok rontok itu? Runtuh itu apa ya maksudnya? Jatuh kan, gerak kan otomatis. Gini lanjut. Ini pacarnya dulu kan si Rizky dia. Ini tadi kalau kita lihat juga duduk di sofa kan, empuk kan, berarti juga impuls. Tegas juga. Aduh, apa ya sainsnya di rumah? Nulis kan berarti kan dia memberikan tekanan gitu kan pada kertas. Semoga engkau bahagia biar hangat ini. Inikah jawaban dari doa sepertiga malam? Waduh. Itu aja deh kayaknya. Si lagu ini kayaknya lagu yang dipersembahkan Lesti buat si pacarnya dulunya kembar itu, Rizky kayaknya. Ini di apa namanya ini? Diproduksi atau dari 3D Entertainment. Kemudian selepas merilis ini, single berjudul Kelepas Dengan Ikhlas dirilis 5 Agustus. Setelah sebelumnya kisah Rizky yang pantas aja ini, lama banget ini trendingnya. Nah, sampai seminggu masih trending terus.
Ya, demikian receh sains kali ini. Karena nggak ada waktu, karena ada waktu kosong yang nggak jelas mau dibuat apain. Semoga bisa menginspirasi. Jadi kita melihat segala sesuatunya itu bisa dari sains, kita coba-coba gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.